Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di sore hari yang bahagia ini saya baru sampai di kandang saya ya, kandang ayam broiler. Nah, usia ayam sudah 25 hari. Seperti biasa, timbangan masih lupa Pak ya, ketinggalan. Jadi tadi ABK saya cuma minta bawakan obat lalat, sudah saya bawakan. Jadi ayam 7000 ekor menghabiskan per periodenya 2 liter obat lalat. 1 liter obat lalat sebenarnya untuk 4000 ekor ayam, tapi karena cuma ada kemasan 1 liter jadinya selalu menghabiskan 2 liter ya. 2 liter. Oke, lanjut ke topik hari ini. Bukan tentang masalah spesifik mengenai ayam, tapi lebih kepada hal-hal yang harus Anda hindari ketika Anda ingin beternak ayam broiler. Oke, jadi untuk pemula ini Pak, kalau untuk yang senior pasti sudah tahu. Yang pertama, tidak memikirkan kualitas kandang dan kapasitas kandang. Kadang sebagai orang awam itu berpikir, yang penting buat sajalah kandangnya ukuran 50 meter dengan besar sekian, saya mau pelihara populasi 10.000 ekor. Nah, yang muncul di sini penghitungan populasinya tidak tepat dan dia tidak memikirkan suhu daerah dan topografi tanah misalnya. Ya, itu berpengaruh kepada modal bangunan itu, topografi kontur tanah ya. Jadi kadang saking pedenya dia buka misalnya 50 meter kali 8. Secara ukuran kalau dilihat kasat mata ini kayaknya bisa muat 6000 atau 5000. Karena dia nggak ngerti rumus. Perlu diperhatikan. Rumus menghitung populasi dari kapasitas suatu kandang. Kalau di daerah panas itu diisi 7-8 ekor per meter persegi. Boleh Anda isi sampai 10 ekor per meter persegi batasnya. Dengan catatan harus tepat panen penjarangan. Karena kalau sampai tidak tepat panen penjarangan akan terjadi kepadatan kandang yang ayamnya yang tadinya bagus jadi jelek. Jadi muat berapa itu? 50 kali 8 dapat 50 kali 8 400 meter persegi. Nah, dikalikan 7 atau dikalikan 8 itu cukup. Jadi sebaiknya sebelum Anda membangun kandang, itu Anda bertanya dulu. Selanjutnya itu kesalahan yang harus Anda hindari adalah masalah mencari anak buah Pak ya. Nah, ini penting ini Pak. Penting dalam masalah mencari anak buah. Dihianati anak buah, dapat anak buah jelek, ABK jelek ya. Anak buah itu ABK jelek itu bagian daripada kerugian Anda dalam usaha ternak ayam broiler. Saya mau cerita sedikit. Saya untuk percaya dengan ABK saya yang sekarang itu butuh waktu Pak. Awal dia masuk saya gaji dia itu sadis itu. Saya gaji dia itu berapa saya kalau dulu ku gaji 20 atau 25? 25.000 sehari ya. Selama satu panen apa berapa Dot? Itu satu panen. Satu panen. Jadi dulu itu kayaknya nggak terlalu butuh lah. Karena saya dulu tuh Pak masih bisa mengerjakan berbagai hal. Tapi dengan lambat laun waktu berjalan, beliau juga belajar cara melihara ayam. Dia melihat dari cara saya melihara ayam dan ABK saya yang lainnya. Lama-lama saya percaya dan memberikan kepercayaan kepada ABK saya ini. Nah, syarat mencari ABK itu Pak, saya usahakan itu orang luar. Saya nggak mau cari orang yang kira-kira dekat dengan kandang, karena itu bisa, ya Anda tahulah ya. Dan satu lagi, saya menghindari mengambil tenaga kerja dari pihak keluarga. Bukan saya benci keluarga, bukan. Karena di ternak ayam broiler ini Pak, butuh yang namanya rasa segan ya, segan. Kita segan kepada bos, segan kepada anak buah. Bagaimana bos bisa segan dengan anak buah? Ini saya contohkan, bagi Anda para ABK sebaiknya belajar ya.
Anda kalau mau buat bos Anda segan dengan Anda harus majukan peternakan bos Anda itu. Jadi kayak ABK saya ini sudah ikut 3,5 loh. 3 tahun. Saya memang pernah rugi dengan dia, tapi itu posisi dia waktu kena COVID. Dia waktu itu kena COVID. Dia sekali rugi dan sekalinya itu tipis. Intinya rugi itu baru sekali. Dan saya memberikan rasa hormat dan segan saya kepada dia. Kenapa? Ketika dia mungkin melakukan kesalahan yang tidak saya suka. Ini misal ya. Misal, saya lihat ini, tempat minumnya nggak bersih misalnya ini. Saya nggak dulu marah, Pak. Karena kenapa? Saya mau lihat kerja dia yang lain. Oh, ternyata karena semua dia handle sendiri, ya saya berikan waktu, ya sudahlah, uruslah semua. Saya sudah percaya gitu. Dan terbukti, peternakan saya selalu membawa keberkahan dan keuntungan. Itu satu, Pak ya, hati-hati mencari anak buah, jangan asal pungut gitu loh. Jangan asal ambil. Nah, selanjutnya masih seputar anak buah. Ini sering dilakukan kesalahan oleh para bos-bos pemula, bos-bos kandang ayam pemula ya. Dia sibuk memikirkan keuntungan dia sendiri. Oke. Nah, sedangkan menjalankan suatu peternakan tidak hanya butuh bos. Menjalankan suatu peternakan itu butuh anak buah ya, pasti itu. Ya, karena anak buah itu ujung tombak dari segi keamanan, ayamnya bagus. Pokoknya apa-apa itu anak buah lah. Kalau bos itu rata-rata mengurus masalah administrasi, gaji, pelaporan dan sebagainya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan keuntungan, tentu ABK Anda juga ingin mendapat keuntungan. Pasti dia manusia, Pak. Dia kerja karena uang, bukan hanya karena ingin diberi senyuman dan rasa terima kasih. Karena menurut pendapat saya, senyuman dan terima kasih itu tidak bisa dibelanjakan dan kebanyakan digunakan untuk ngutang gitu loh, Pak. Ya kan? Makasih udah kasih pinjaman duit, jadi kayak gitu. Perhatikan masalah gaji ABK Anda. Kalau perlu, Anda itu coba ikut kerja sebelum Anda ambil anak buah, Anda kerjakan dulu lah sendiri. Jadi Anda tahu berapa sih takaran gaji yang harus saya berikan kepada pegawai saya. Jangan sampai pegawai tersebut berpikiran jahat. Contoh berpikiran jahatnya gini. Ayam sehat, gaji saya segini. Ayam sakit, gaji saya tambah kecil. Jadi beliau atau ABK sebagai manusia normal tentu akan mencari tambahan-tambahan yang tidak lazim. Contoh, jual ayam, jual pakan. Karena kenapa? Ya karena dia bekerja di kandang kita. Ini kerja di kandang ayam ini 24 jam ini, Pak. 24 jam ya, ini saya cerita 24 jam. Dia nggak bisa cari tambahan di luar. Jadi dia akan cari tambahan dari Anda sendiri dengan cara yang Anda tidak ketahui. Jadi perhatikan itu kesejahteraan ABK Anda. Saya gaji ABK saya ini yang kandang sini 550, yang di sana 500. Alhamdulillah beliau dapat 6-7 juta, ditambah dengan kotoran ayam rata-rata kau jual berapa per bulan, 1,5 juta ya? Wow. Hah? Lah duo sekarang. Bangsat kau. Banyak duit kau. Jadi beliau ini dapat itu kok berapa dapat duit? 8 hampir 9 ya. Dia hampir dapat 9 juta, Pak. Karena dia ngurus 2 kandang sendirian. Pernah waktu itu saya usulkan, udah, kamu tambah kawan 1, saya cari pegawai. Dia nggak mau. Ngapa kau nggak mau tambah kawan 1? Jadi kau ngurus kandang sini. Apa kau nggak mau? Males ribut. Hah? Males ngajari wong. Itu salah satunya. Terus gaji kau berkurang, ya kan? Beliau sudah mendapatkan beli tanah dari hasil beternak dengan saya ya, selama saya jadi ABK. Dia dapat tanah di pinggir jalan, ya nggak besar lah, 2 kaplingan lama 15 kali 20 kali 2, ada 2. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kesalahan umum yang harus Anda hindari selanjutnya terlalu pede, Pak. Ya. Kayak gini, lihat ayam-ayam sehat, pede ini sukses, ini pasti berhasil. Enggak, Pak. Enggak ada yang 100% di ayam. Karena saking pedenya Anda ayam itu akan berhasil, tiba-tiba anjlok di tengah jalan ya. Makanya di dalam peternakan ayam broiler jangan pernah tunda pekerjaan apapun.
efek yang akan Anda dapatkan itu bukan saat itu. Ini contoh, saya contohkan. Anda mau beli bibit lah sebagai peternak mandiri. Ini contohnya. Oh, saya belilah bibit yang murah. Oke, saya beli bibit murah, saya beli pakan murah. Saat itu secara hitungan di atas kertas, Anda menang, Pak. Oh, harga ayam sekilo segini, sedangkan saya beli pakan dengan harga 3.000 per kilo atau bibit ayam dengan harga 5.000 per kilo. Enggak seperti itu konsepnya di ayam. Apa yang Anda beli hari ini itu akan Anda tuai ketika panen. 4 minggu, 3 minggu, 2 minggu. Di saat itulah Anda akan sadar ya. Jadi di ayam dilarang pelit. Tapi yang dimaksud dilarang pelit ini pelit untuk hal-hal yang substansi, yang penting dari segi operasional dan sebagainya. Itulah hal-hal yang perlu Anda hindari secara rangkumannya. Ya, yang pertama, jangan salah buat kandang, perhatikan kualitas kandang Anda itu. Yang kedua, perhatikan kesejahteraan pegawai Anda. Yang ketiga, jangan tunda pekerjaan, ya. Dan selanjutnya, jangan pelit. Kalau ada yang tanya, di ayam bisa kaya nggak, Bang? Semua usaha kalau ditekuni, dijalani, ya bisa kaya, Pak. Tapi kalau ditanya, saya sudah kaya atau belum sampai sekarang? Ya mau gimana bisa kaya? Ayam, alhamdulillah tapi ya. Dengan ayam 7.000 ekor, ya ngepas lah Pak. Hanya sekedar buat kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk nabung ada sedikit-sedikit. Kalau mau kaya itu pelihara itu ayam 50.000 ekor, 100.000 ekor, atau 1 juta ekor. Itu satu kali panen, Anda bisa beli ruko pinggir jalan atau bisa beli Pajero pasti. Hah? Ini apa? karena bener banyak. Oh ya sudah bentar. Jadi Pak, ABK saya mau kerja. Nah ini Pak ya. Kalau untuk masalah pekerjaan saya nggak pernah tunda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Ya ABK saya mau kerja, dia Mega Kamera. Assalamualaikum.